Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Jadi orang sebaik-baik manusia itulah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Araniri TV, kembali lagi bersama saya Cut Wulandari Sukma dalam program Sharing Inspirasi. Sahabat Araniri TV, di era sekarang ini anak muda tidak terlepas dari media sosial. Mulai sekedar pengguna, menjadi konten kreator, bahkan ada juga yang menyajikan konten-konten menghafal Al-Quran. Untuk itu telah hadir bersama kita seorang anak muda hafiz Al-Quran 30 juz dan juga berprofesi sebagai seorang polisi yang bertugas di Polresta Banda Aceh, yaitu Bribda Muhammad Andrian Rafiza. Halo Andrian, gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Andrian, kita akan berbincang-bincang santai pada hari ini. Nanti Andrian bisa berbagi pengalaman dan kiat-kiat menghafal Al-Quran. Nah, tadi Icut sempat stalking nih Instagram Andrian, banyak sekali ya berisi konten-konten menghafal Al-Quran. Nah, Andrian sendiri kenapa memilih membuat konten tersebut ketimbang konten lainnya yang lagi ngetren seperti prank atau yang lain? Baik Kak, jadi pertamanya itu kenapa saya memilih konten menghafal Al-Quran, karena ketika kita sudah mendapatkan ilmu yang sudah kita pelajari, alangkah lebih baiknya itu kita berikan ke orang lain, kita bagikan lagi kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Jadi orang sebaik-baik manusia itulah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ketika ilmu itu sudah ada, alangkah lebih baiknya kita berikan kepada orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak prank-prank itu kayak kurang bermanfaat dan kayaknya nggak berdampak dan tidak menjadi amal jariah bagi kita sendiri. Jadi lebih baik kita membuat konten yang bermanfaat ya. Yeah. Nah, Andrian, Icut tadi sempat menyebutkan bahwa Andrian ini berprofesi sebagai seorang polisi. Nah, biasanya yang Icut lihat Hafid itu berprofesi sebagai seorang ustadz. Andrian sendiri kenapa memilih berprofesi sebagai seorang polisi? Baik, jadi kenapa saya memilih jalan untuk menjadi seorang polisi? Karena seperti yang kita ketahui, menghafal Al-Quran bukanlah hanya tertuju kepada seorang ustadz saja. Seorang polisi juga bisa menjadi seorang ustadz, bisa juga mengajarkan juga jika kita tuh sudah mumpuni ataupun sudah banyak ilmu yang sudah kita pelajari. Dan saya memilih jalan menjadi seorang polisi ini sudah menjadi cerita saya dari kecil. Dan karena saya tahu bahwa saya kepolisian ini memiliki tugas yang sangat mulia, Kak. Seperti di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu di pasal 13, itu tugas polisi itu yang pertama itulah menjaga pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, terus sebagai penegak hukum dan juga melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dan ini sangat luas lingkupnya, yang dimana dengan adanya kepolisian ini maka hidup di negara kita ini insya Allah akan damai dan sejahtera yang seperti yang kita harapkan gitu. Jadi jika kita menjalaninya berbarengan, ilmu agama ada, dunia ada gitu ya, akhirat ada, maka akan menjadi yang hal lebih baik lagi ya. Nah, Andrian dan sahabat Araniri TV, karena menjadi polisi itu adalah aktivitas berat, perlu menjaga pola makan yang sehat dan juga enak. Contohnya itu adalah seperti cookie katsu ini. Nah, chicken katsu itu kaya akan protein dan mineral serta karbohidrat yang disajikan dengan nasi dan salad. Nah, vitamin B6 dari daging ayam ini membantu untuk mencerna makanan tanpa menyimpannya sebagai lemak. Sedangkan sayuran kaya akan vitamin A dan vitamin C. Karena chicken katsu tinggi protein dan karbohidrat, membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Ini dapat membantu mencegah makan berlebihan dan ngemil yang mendukung untuk proses penurunan berat badan. Jadi bagi sahabat Araniri TV yang juga ingin mencoba chicken katsu ini, dapat menghubungi nomor 0811 3364 012 atau melalui via Instagramnya di cookie katsu. Untuk lebih lanjutnya bisa dilihat di deskripsi box di bawah ini.
Lantas siapa role model yang menjadi motivasi Andrian saat ini? Role model, Kak. Kalau ditanya role model, sebenarnya banyak anak-anak muda yang bisa kita jadikan sebuah contoh ataupun yang bisa jadikan sebuah inspirasi bagi kita semua. Salah satunya pemuda Aceh sendiri itu ada Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Muzamil Hasballah, yang dimana mereka itu adalah seorang anak muda yang tidak ketinggalan zaman gitu, tetap mengikuti perkembangan zaman, tapi di samping mereka itu seorang muda yang milenial lah, misalnya itu seperti anak-anak muda lainnya, tapi yang poin pentingnya itu mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jadi contoh yang bisa kita terapkan untuk anak muda. Masya Allah, sangat luar biasa ya. Semoga generasi muda ini banyak yang mengikuti ya, seperti Jaja Andrian juga. Amin. Amin. Nah, setahu Icut menghafal Al-Quran itu pasti susah ya. Nah, Icut mau tahu nih apa saja tantangan Andrian dalam menghafal Al-Quran. Namun sebelum Andrian menjawab, di sini mungkin ada sahabat Araniri TV yang penasaran dengan bacaan Al-Quran Andrian. Mungkin bersedia ya membacakan 1-2 ayat? Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Selanjutnya pertanyaan tadi, Pak. Selanjutnya itu gimana nih caranya Andrian dalam menghafal Al-Quran? Sementara kan banyak tantangannya nih yang susah gitu. Baik. Jadi pertanyaannya tuh kalau misalnya tantangan itu tentu banyak yang kita alami sebagai seorang penghafal Al-Quran, baik itu dari segi rasa malas mungkin ya, karena timbul kita sebagai manusia tentu di mana ada namanya tuh semangat, terus ada juga di mana itu masa-masa turun. Tapi kalau misalnya saya ketika masa-masa futur, masa bahasa agama itu futur, itu artinya tuh kita sedang down yang dimana semangat dalam beribadah itu turun, Kak. Jadi kita tuh mendengarkan murattal Al-Quran ataupun mendengarkan ceramah-ceramah agama yang bisa mengembalikan semangat kita. Nah, itu salah satunya. Terus anak muda zaman sekarang ini khususnya untuk para penghafal Al-Quran yang sangat sulit itu tantangan itulah terhadap lawan jenis. Nah, ini salah satu tantangan juga yang mungkin disepelekan oleh para penghafal Al-Quran. Karena mungkin menganggap hal biasa sehingga ini menjadi rutinitas yang mungkin perlu diperbaiki untuk ini mungkin hal yang sangat berat juga gitu. Nah, tadi Andrian kan sempat menyebutkan bahwa lawan jenis itu termasuk juga tantangan ya dalam menghafal Al-Quran. Andrian sendiri bagaimana nih memilih pergaulan sedangkan Andrian ini adalah seorang hafiz? Baik, kalau memilih pergaulan saya sendiri itu tidak memilih sama siapa saja tuh saya berkawan gitu kan. Sama siapa aja bisa berteman, tapi tetap kita memilih teman terdekat itu adalah yang betul-betul bisa sevisi atau semisi dengan kita. Karena teman itulah ciri kita yang kedua gitu kan, cerminan kita. Jadi tetap pilihlah sahabat ataupun teman terdekat itu teman yang terbaik. Tapi kalau berkawan silakan berkawan dengan siapa saja, itu tidak bermasalah. Mungkin kemarin ya pas Andrian
tes masuk polisi nih, apa ada perbedaan gitu tahapan tesnya antara jalur hafiz dan jalur biasa pada umumnya? Tentu berbeda Kak, karena jalur hafiz ini jalur retroaktif, jalur telescouting yang dimana tidak sama dengan jalur biasa. Kalau jalur hafiz ini kalau misalnya tes kesamaptaan, terus kesehatan dari rangkaian pertama itu sama saja. Cuman yang berbedanya itu di hafiznya gitu. Ketika wawancara ada di tes hafalan. Kalau yang biasanya kan cuman wawancara seperti biasa, dan di akademik di jalur hafiz ini cuman ada tes wawasan kebangsaan dan pengetahuan umum, sedangkan bahasa Inggris dan matematika itu tidak ada. Oke, seperti itu ya. Nah, mungkin sahabat Araniri TV di sini ada yang ingin menghafal ayat suci Al-Quran. Mungkin Andrian bisa berbagi tips nih dengan sahabat Araniri TV, gimana caranya agar mudah dalam menghafal Al-Quran. Baik, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. 4 kali Allah menegaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kalau kita belajar ilmu sharaf, ilmu balaghah, waw ini waw qasam, artinya itu sumpah, itu menegaskan, dan sungguh, lam ni lam ta'kid, itu menegaskan lagi, dan sungguh-sungguh, qad fil madhi itu litahkid, jadi menekankan lagi. Walaqad artinya dan sungguh Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, untuk diucapkan, untuk dihafal. Jadi kalau Allah sudah mengatakan 4 kali Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, berarti kan emang betul-betul mudah gitu kan. Nggak ada yang nggak mungkin. Tapi kalau misalnya kita tuh masih bertanya, kenapa mempelajari Al-Quran atau menghafal Al-Quran itu susah, berarti kita masih kurang yakin nih sama Allah. Yakin nggak sama Allah? Kalau misalnya yakin, pasti mudah. Terus kalau misalnya masih kita sudah berusaha gitu kan, sudah berusaha tapi masih susah juga, berarti ada beberapa hal yang mungkin jadi kendala gitu. Nah, salah satunya mungkin metodenya, terus kesehatannya juga. Nah, di sini kita bisa kita lihat, maksudnya metodenya itu banyak, ada metode visual, ada metode gerakan, ada talqin, ada juga metode dengan gerakan, bermacam-macam metode. Tapi itu sesuai dengan diri kita. Kalau misalnya kita mungkin bisa dengan metode A, sedangkan rekan kita itu bisa dengan metode B. Kita tidak bisa dengan metode B karena berbeda cara. Jadi kita tuh harus mengetahui dulu nih metode kita tuh yang bagaimana. Apakah baca dulu ayat 1 itu sekitar 5 kali, ataupun cukup dibaca satu halaman 1 kali, ataupun mendengarkan saja mungkin sudah bisa hafal. Setiap orang tuh berbeda-beda kemampuannya. Jadi di sini metode ini sangat perlu juga. Dan selain itu, cara menghafal Al-Quran itu yang pertama itulah niat. Karena apapun yang kita kerjakan, kalau niat kita itu bukan karena Allah, kita akan berhenti di tengah jalan. Karena perjuangan menghafal Al-Quran itu bukan hanya sekedar menghafal, setelah itu selesai. Karena banyak dari penghafal Al-Quran ini, mereka sudah menghafal, tapi mereka setelah itu melupakannya. Seakan mereka sudah mendapat gelar hafiz Al-Quran, setelah itu mereka sudah selesai. Sebenarnya yang dimaksud dengan hafiz Al-Quran itulah yang menghafal Al-Quran dari pertama dia menghafal sampai ajal menjemput, ataupun sampai Allah mencabut nyawanya, baru di situ selesai tugas dia sebagai hafiz Al-Quran. Jadi itu yang pertama, niat. Terus yang kedua, baru yang itu usaha dan berdoa. Gitu kan. Berarti semuanya itu memang harus tergantung kepada niat ya, harus memasangkan niat karena Allah Ta'ala. Oke, untuk yang terakhir, mungkin Andrian ada closing statement atau harapan yang akan disampaikan kepada sahabat Araniri TV. Baik, untuk sahabat Araniri TV, bagi rekan-rekan yang mungkin sedang menghafal Al-Quran ataupun yang sedang proses dalam belajar Al-Quran, teruslah belajar Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan sebuah nikmat terbesar yang Allah berikan untuk kita. Dan jangan pernah untuk menjadi apapun itu, baik itu seorang polisi ataupun seorang tentara, dokter, arsitek, teknik ataupun sebagainya, itu silakan, karena tidak semata-mata menghafal Al-Quran itu hanya untuk menjadi seorang ustaz saja. Kita bisa kok di kepolisian ini kita banyak juga memberikan penyuluhan gitu kan, memberikan nasihat juga kepada masyarakat. Itu sangat di kepolisian ini insya Allah bisa kita lakukan gitu. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin sedang menghafal Al-Quran, teruslah menghafal Al-Quran, jangan pernah berhenti sampai akhir hayat.
Sahabat RNI TV, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Saya Cutluan dari Sukma, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.